Halo semuanya, saya Dr. Adam Maulana. Apa kabar hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali menyaksikan video edukasi kesehatan ini. Dukungan dan antusiasme Anda menjadi semangat bagi saya untuk terus berbagi informasi yang bermanfaat mengenai kesehatan telinga. Saya berharap setiap video yang saya bagikan tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya menjaga kesehatan organ pendengaran. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak memperhatikan kesehatan telinga. Banyak orang menganggap kotoran telinga sebagai sesuatu yang harus selalu dibersihkan hingga benar-benar bersih. Padahal, kotoran telinga atau serumen memiliki fungsi yang sangat penting. Serumen merupakan mekanisme alami tubuh yang berperan melindungi liang telinga dari debu, kotoran, bakteri, jamur, hingga serangga kecil yang dapat masuk ke dalam telinga. Selain itu, serumen juga membantu menjaga kelembapan kulit liang telinga sehingga tidak mudah mengalami iritasi atau luka. Namun, meskipun memiliki fungsi sebagai pelindung alami, bukan berarti kotoran telinga boleh dibiarkan menumpuk terlalu lama. Dalam kondisi tertentu, serumen yang terus bertambah dapat menumpuk dan menyumbat liang telinga. Penumpukan ini seringkali terjadi secara perlahan sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Akibatnya, telinga dapat terasa penuh, pendengaran menjadi berkurang, muncul dengingan, rasa tidak nyaman, bahkan pada sebagian orang dapat menyebabkan pusing atau gangguan keseimbangan. Kondisi seperti ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup apabila tidak segera ditangani. Saya juga ingin mengingatkan agar kita menghindari kebiasaan membersihkan telinga menggunakan cotton bud atau benda tajam hingga terlalu dalam. Kebiasaan tersebut justru sering mendorong kotoran semakin masuk ke dalam liang telinga sehingga semakin sulit dikeluarkan. Selain itu, tindakan yang tidak tepat juga dapat menyebabkan luka pada liang telinga, memicu luka, bahkan meningkatkan risiko cedera pada gendang telinga. Oleh karena itu, membersihkan telinga sebaiknya dilakukan dengan cara yang benar dan aman. Jika memang terjadi penumpukan serumen atau muncul keluhan seperti telinga tersumbat, nyeri, keluar cairan, atau pendengaran berkurang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Pada video kali ini, kita akan melihat salah satu kasus penumpukan kotoran telinga yang telah berada cukup lama di dalam liang telinga. Melalui proses pembersihan ini, Anda dapat memahami bagaimana serumen dapat berubah bentuk, mengapa proses pembersihan harus dilakukan secara hati-hati, serta pentingnya menjaga kesehatan telinga sejak dini. Saya berharap tayangan ini dapat menjadi edukasi sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan telinga adalah bagian dari menjaga kualitas hidup. Mari kita saksikan video ini bersama. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, dan menginspirasi kita untuk lebih peduli terhadap kesehatan telinga mulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan sampai jumpa pada video edukasi berikutnya. Pada kasus kali ini, terlihat kotoran telinga atau serumen memiliki tekstur yang sangat padat, keras, dan lengket, sehingga menempel kuat pada dinding liang telinga. Kondisi seperti ini umumnya terbentuk secara bertahap dalam waktu yang cukup lama akibat penumpukan serumen, produksi serumen yang berlebihan, bentuk liang telinga yang sempit, atau kebiasaan membersihkan telinga dengan cotton bud yang justru mendorong kotoran semakin masuk ke dalam. Proses pembersihan serumen yang sangat padat memerlukan teknik yang dilakukan secara perlahan, hati-hati, dan menggunakan alat khusus di bawah pencahayaan yang memadai. Dokter biasanya akan mengamati posisi, ukuran, dan tingkat perlekatan serumen terlebih dahulu sebelum menentukan metode yang paling aman. Pada serumen yang sangat keras, terkadang diperlukan tindakan untuk membantu melunakkan serumen sebelum dilakukan pengangkatan agar proses pembersihan lebih mudah dan mengurangi risiko cedera pada liang telinga. Selama proses berlangsung, serumen diangkat sedikit demi sedikit hingga seluruh sumbatan dapat dilepaskan tanpa memberikan tekanan berlebihan pada dinding liang telinga maupun gendang telinga. Ketelitian dan kesabaran sangat penting karena serumen yang lengket seringkali mudah hancur atau tetap melekat kuat pada kulit liang telinga. Pembersihan seperti ini tidak dianjurkan dilakukan sendiri di rumah, terutama menggunakan cotton bud, penjepit, atau benda tajam lainnya. Apabila telinga terasa tersumbat, pendengaran berkurang, atau muncul rasa tidak nyaman, sebaiknya lakukan pemeriksaan ke dokter THT agar serumen dapat dibersihkan dengan teknik yang aman dan sesuai kondisi telinga. Dengan penanganan yang tepat, sumbatan dapat diatasi sekaligus menjaga kesehatan liang telinga dan gendang telinga tetap optimal.